Ya Meiska diminta tadi sama siapa tadi? Hai hai hai. Oh ini ya, ada Nadia di Wiradesa. Ya gimana Nadia kabarnya? Iya pokoknya aktivitas sore hari ini semoga aja memberikan berkah ya, manfaat untuk kita semuanya. Dan ya semoga aja cuacanya ya biarpun hujan tetap semangat ya, tidak mengurangi semangat kita untuk menjalani aktivitas kita. Oke, tadi sudah kita bahas tanda-tanda orang yang punya wawasan mendalam tetapi tetap menunjukkan sikap humble-nya. Nah, kira-kira Anda di bagian mana nih? Atau pernah nggak nemu orang-orang yang seperti itu? Nah, penting tuh. Baik, nah ngomong-ngomong soal humble, ngomong-ngomong soal rendah hati. Ada sih, selalu ada kisah-kisah tentang ini. Nah, seperti ini. Saya mendapatkan itu cerita tentang seorang raja teh yang selalu prihatin melihat tetangganya dan dia suka bagi-bagi hartanya. Dan biasanya nih kawan, orang mewariskan kekayaan kepada anak dan keluarga lainnya. Jika tidak memiliki keduanya, maka ini dia kisah orang Indonesia, orang Belanda ya yang kemudian tinggal di Indonesia. Namanya Karl Albert Rudolf Bosca. Ini bisa menjadi contoh buat kita, bisa menjadi teladan buat kita. Kenapa? Orang terkaya Indonesia ini pada masa kolonial ini ya, memilih mengalokasikan atau memberikan harta miliknya ke berbagai bentuk untuk kepentingan tetangga, kepentingan warga sekitar. Nah, gimana ceritanya ya? Nah, jadi ceritanya gini. Ini sebagai catatan aja nih. Pria yang akrab disapa dengan nama Bosca ini adalah pemilik perkebunan teh di kawasan Priangan, Garut, dan Sukabumi. Seperti dicatat oleh Rudolf Mrazek dalam bukunya Engineers of Happy Land yang terbit pada tahun 2006, menyebutkan bahwa pada tahun 1900-an ya, dia ini dijuluki sebagai Raja Teh dan salah satu orang terkaya di Indonesia masa kolonial imbas keberhasilan industri teh yang dimilikinya. Dan seluruh teh dari perusahaan Bosca ini rupa-rupanya sukses dijual dengan harga tinggi dan menembus pasar Eropa serta China. Dia juga banyak mendulang kekayaan. Hanya saja dia ini menjadikan semua harta yang dia miliki ini untuk kepentingan warga sekitar. Semasa hidup, Bosca ini hidup seorang diri, tidak punya istri, apalagi anak. Dia juga nggak mengangkat anak gitu ya. Maka dia pun leluasa membagikan hartanya. Toh kala itu dia juga melihat tetangga di sekitar rumahnya ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Pemerintah kolonial Belanda sangat abai terhadap kondisi mereka. Dan atas dasar itu, Bosca berniat untuk membantu warga supaya sejahtera. Dalam sebuah tulisan di harian The Indies Courant yang terbit pada tanggal 28 November 1938, diinformasikan di situ Bosca ini dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan yang ketika orang datang minta bantuan selalu memberikan bantuan tanpa pamrih. Dituliskan di situ. Dia ini menjadikan ilmunya, tenaga kerjanya, dan aset-asetnya selalu tersedia bagi ilmu pengetahuan dan bagi sesama umat manusia. Sementara itu, Heru Suganda dalam bukunya Kisah Para Pringer Planters yang terbit pada tahun 2014. Dijelaskan di sana, Bosca pertama-tama aktif mendirikan sekolah dan tercatat dia ini membangun sekolah dasar Vervolk School untuk anak petani di perkebunan di
Pangalengan ya. Nah, selain itu dia ya juga membantu pembangunan universitas di Bandung. Waktu itu namanya Kampus Teknik Hogeschool te Bandung yang kemudian sekarang dikenal dengan ITB. Nah, hal serupa juga dilakukan di dunia kesehatan. Dia ini karena bertekad tidak ingin tetangga-tetangganya warga Bandung secara umum kesakitan ya. Dia memberikan tanah gratis seluas 25.000 meter persegi. Plus nih uang 200.000 gulden. Untuk apa? Untuk pembangunan proyek lembaga kanker di Bandung. Nggak cuma itu, dia juga turut membangun lembaga advokasi bagi anak-anak tunanetra dan tunarungu. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh Bosca ini termasuk kesediaannya membangun jalan, perkebunan, rumah, juga infrastruktur lain yang semuanya dipersembahkan atau diperuntukkan bagi warga sekitar, tetangga-tetangganya. Nah, selain kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dia juga turut serta dalam pembangunan atau pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di ilmu pengetahuan perbintangan atau astronomi, bukan astrologi ya. Astronomi dan astrologi dua hal yang berbeda. Kalau astrologi itu lebih ke ramalan bintang, astronomi itu berbicara membaca gejala-gejala alam, membaca pokoknya membaca perbintangan. Nah, sekitar tahun 1920-an dia rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendirikan yang dinamakan dengan observatorium di Gunung Tangkuban Perahu. Dia membeli teropong besar, super mahal dari Eropa, kemudian membawanya turun naik bukit demi observasi bintang yang sekarang kita kenal dengan Bosca ya. Nah, berkat kebaikan hati dan sumbangsihnya yang begitu besar, pemerintah Bandung sempat menganugerahinya sebagai warga utama. Sayang, setelah penganugerahan tersebut Bosca terkena serangan jantung dan meninggal mendadak. Dan saat wafat pada tanggal 26 November tahun 1928, banyak orang yang menangisi kepergian dan mengantarkan jasad Bosca hingga ke liang lahat. Akibat tidak memiliki keluarga yang mestinya menjadi pewaris ya dari harta benda miliknya, maka seluruh asetnya diambil alih oleh pemerintah kolonial pada waktu itu. Dan ketika kemerdekaan tahun 1945, aset peninggalan tersebut dikendalikan oleh pemerintah Indonesia. Ya, meski tidak ada keluarga yang dapat warisan, faktanya ada tetangga dan ribuan penduduk Bandung lain yang merasakan warisan dari kebaikan hati seorang Bosca. Keren ya. Kayaknya kalau punya harta kayak gini nih, mau berbuat baik kayaknya mudah ya. Tapi nggak gampang juga sih. Ya nggak sih? Oke, saya tunggu komentar dari Anda. Silakan di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Ditunggu pokoknya.